إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله أو حال محبوبه مع جوابه إذا كان في جواب إخبار بطيب حاله. Bab sunnahnya mengucap puji kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ditanyakan keadaannya. Nah, maksud ditanyakan keadaannya, apa kabarmu? Saya kata alhamdulillah sehat. Alhamdulillah itu maksudnya. Au hali mahbubihi, atau keadaan daripada yang dia cintai. Apa kabar saudaramu? Apa kabar ayahmu? Apa kabar gurumu? Alhamdulillah dia sehat-sehat saja. Ma'a jawabihi, berserta dengan jawabnya, idza kana fi jawabi ikhbarun bi tibi alihi, apabila pada jawabnya tersebut mengkhabarkan tentang bagusnya keadaannya. Jadi kalau dia mati, jangan katakan alhamdulillah pula. Apa kabar pamanmu itu? Alhamdulillah dia telah mati. Itu salah. Sebab itu dikatakan tadi fi jawabi ikhbari bi tibi halihi, pada jawab tentang baiknya keadaan tersebut. Jadi alhamdulillah dia sehat. Kalau sekiranya meninggal, tak katakan alhamdulillah. Nah, tak kita katakan alhamdulillah. Kedudukannya walaupun kita bersabar, tapi tak katakan alhamdulillah dia telah mati. Dah mati lama dah, alhamdulillah katanya. Kita celaka betul. Alhamdulillah. Apalagi dia semangat. Orang yang zalim je. Orang yang zalim. Orang yang zalim, kalau dia kita kata alhamdulillah telah mati, kita kata alhamdulillah telah mati kezalimannya saja. Sebagaimana yang terjadi kepada Hasan Al-Basri ketika Hajjaj At-Thaqafi meninggal dunia, dia kata alhamdulillah telah meninggal, telah hilang fitnah, dia kata. Sebab Allah Subhanahu wa taala kirim Hajjaj At-Thaqafi untuk memberikan fitnah kepada ulama-ulama yang ada supaya mereka tidak keluar daripada raja, tidak keluar daripada pemimpin. Nah, sebab itulah zaman sekarang ini pun fitnah. Allah Subhanahu wa taala utus raja yang zalim, tapi muslim. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita faham? Apakah kita sabar? Atau bagaimana? Apakah kita ingin gulingkan langsung? Jadi tengoklah keadaannya. Jadi ketika meninggal Hajjaj At-Thaqafi, dia kata alhamdulillah telah datang, ada hilang fitnah. Sebab Allah ingin tuju apa? Ingin uji diri kita ini, kekuatan iman kita ini dengan bersabar terhadap adanya Hajjaj At-Thaqafi. Macam sekarang ni kita alhamdulillah. Pada sekarang ni dah kata-kata alhamdulillah, dah hilang fitnah, sebab turunnya Husnul Mubarak. Tapi pas lagi adanya Husnul Mubarak, tengok bagaimana keadaan kita. Apakah kita masuk kepada fitnah? Sebab fitnah itu bukan hanya sedikit. Masalahnya 500 orang mati itu fitnah itu. Rawaina fi Sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Ali radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi. Faqala an-nas ya Aba Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala asbaha bihamdillah ta'ala bari'an. Bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu ketika waktu keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakitnya Rasulullah yang meninggal dia, maksudnya sakit terakhir. Ya, jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bolehnya para nabi-nabi sakit, tapi sakit tersebut tidak menghilangkan kedudukan dia sebagai nabi. Adapun yang diceritakan seperti sakitnya Nabiullah Ayyub, seperti itu adalah tambahan daripada orang-orang Yahudi. Dia sakit tapi tidak sampai seperti apa yang terjadi pada cerita mereka. Ya. Jadi Rasulullah sakit itu satu benda yang biasa. Dan sakitnya itu yang membawakan beliau meninggal dunia. Dalam satu cerita mengatakan sakitnya itu datang daripada apa? Racun yang telah beliau makan pada tahun yang ke-7 daripada Hijriah, yaitu Rasulullah ketika itu memerangi Khaybar. Jadi ada seorang Yahudi yang memberikan makanan racun
Waktu itu sebagian para sahabat yang makannya langsung meninggal dunia. Jadi ditanya kepada Ali, wahai Ali, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nasu ayya Abu Hasan, kaifa asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan dia? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan lagi sakit. Rasulullah SAW berikan isyarat agar Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ingin. Bagaimana saya menjadi imam setelah Rasulullah ada? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan di situ isyarat bahwasanya yang jadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Di situ isyarat bahwasanya jadi khalifah Abu Bakar. Andaikan ya Rasulullah SAW ingin jadikan Ali jadi khalifah, saya Rasulullah akan isyaratkan kepada Ali. Tapi kata sebagai Syiah, enggak, Imam Ali sibuk dengan Rasulullah SAW, maka sebab itulah kita isyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi yang lain-lain, isyarat yang lain terhadap terjadinya khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu ya Rasulullah SAW dalam keadaan ringan sedikit. Sebab itu bagaimana keadaan Rasulullah, katanya al-asbaha bihamdillahi bari'an, dia dalam keadaan sembuh. Sebab ketika itu Rasulullah lincah. Kemudian Rasulullah segar. Ya, tapi setelah itu datang lagi sakitnya. Datang lagi keadaan sakit beliau sampai meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia hari apa? Senin. Kemudian Rasulullah SAW dikuburkan hari apa? Malam Rabu dia. Lama sedikit dia kuburkan. Jadi tak langsung dikuburkan. Nah, jadi ada orang kata mengenai Usamah dibunuh, terus tu dicampak ke kuburan, dicampak ke laut. Kenapa dicampak ke laut? Dia kata terlalu lama sangat, mau dikubur ke mana? Itu bukan penguburan namanya itu. Kubur dengan di tanah. Walaupun bagaimana dia teroris, tapi mesti juga kita hormati bagaimana ini manusia. Nah, kita tidak setuju dengan dicampaknya dia ke laut. Bab mayaqul idza dakhala suq, bab apa yang kita baca ketika waktu masuk ke pasar. Ni kalau kita masuk pasar, siapa-siapa yang suka masuk pasar, tahulah pasar ni tempat setan banyak. Telur-telur setan situ mengetas. Berbagai macam kesalahan banyak sekali di pasar. Perempuan-perempuan buka bupati, buka paha tinggi-tinggi. Sek Wilda namanya. Sekitar wilayah dada. Indonesia itu Sek Wilda. Karena baju terbuka begini, namanya sekwilda, sekitar wilayah dada, terbuka. Nah, kita pergi ke sana saja-saja, tengok-tengok. Tengok apa? Bukan tengok-tengok barang tak beli, tak. Tengok-tengok benda yang lain. Dan cuci mata katanya. Ini bahaya. Sup tempat setan mengentas. Sup tempat apa? Setan bertelur. Nah, yang bertelur ke setan. Cakap kita aja kata setan bertelur. Tapi di situlah semua tempat hidupnya syaitan. Nah, rawaina fi kitab at-Tirmidzi wa ghairihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa hasanatin wa rafa'a lahu alfa darajat. Siapa yang masuk pasar, kemudian dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya, maka katanya ditulislah baginya itu 1 juta kebaikan dan dihilangkan bagi dia itu 1 juta kejahatan dan diangkatkan bagi dia itu 1 juta derajat. Sebab itulah orang sufi suka masuk suq. Lain cerita dia. Anta masuk saja-saja ke suq tu, nak tengok-tengok dah apa-apa, itu lain. Ini orang sufi masuk suq, apa kerja dia? Allah, dia baca ni. Itu untuk mengingatkan kembali orang supaya dia ingat Allah SWT. Haji. Tanya harga lillah. Itu lain pula lagi. Mana tu harga lillah, itu untuk ambil duitnya. Kalau dia kaya kata harga lillah itu tak boleh, haram hukumnya. Jadi banyak para sahabat Rasulullah SAW kadang-kadang memang khusus pergi ke suq untuk bacanya aja. Sebahagian sahabat Rasulullah SAW pergi ke suq untuk baca ni supaya mereka dapat pahala. Cuba tengok. Nanti ada pergi ke suq, amalkan ni. Ada yang memang buat suaranya kuat-kuat. Dia putar dia masuk suq. Dia mulai masuk suq, terus baca ini. Terus balik lagi, keluar, terus tu masuk lagi ke suq.
Gitu kerja dia supaya dapatkan pahala. Warahul Hakim Abu Abdullah fi Mustadrak ala Sahihaini min turukin katsiratin wa zada fihi fi ba'di turuqihi wa bana lahu baitan fil jannah. Dan diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dengan tarik yang banyak dan ditambahkan padanya sebagian tariknya, sebagian tarik yang lain, dia kata dan didirikan baginya itu surga di rumah di surga nanti. Coba bayangkan. 10 kali kamu masuk suk, kamu yang kamu baca ini berapa banyak rumah di surga? Itu. Tapi Ustaz, rumah banyak-banyak sekali pun di surga kan letih juga katanya. Nggak ada lagi letih-letih sana. Kalimat letih tidak ada lagi di surga. Nah, nggak ada lagi di surga dalam kalimat letih. Hatta maaf kata kalau dia pun berjima dengan istrinya tak ada lagi rasa letih. Padahal di sini kita berbagai macam obat kita perlu. Tapi di sana tak pakai perlu lagi. Udah. Lagi ini. Ya? Lagi tak ada apa-apanya masih itu. Wa fihi min az-ziyadati qala rawi wa qadimtu Khurasan, maka aku pergi ke Khurasan fa ataitu Qutaibah bin Muslimin, maka aku datangi Qutaibah, faqultu, maka aku kata ataituka bi hadiyatin, aku datang kepada kamu dengan satu hadiah. Apa hadiahnya? Fahaddatsuhu bil hadisi, maka aku ceritakan dan kepada dia satu hadis. Fakana Qutaibah bin Muslim yarkabu fi mawqibihi hatta yatiya suq fa yaquluha thumma yansarif. Adalah Qutaibah ya, berangkat dia dengan iringan-iringan dia sampai kepada pasar, kemudian dia mengatakan hadis ni ya, doanya, kemudian setelah itu dia balik lagi. Itu dia kerja dia. Coba bayangkan. Di kita sana macam kita sini lah di Zakozik di Kaumiah ini banyak suk. Bolehlah dapat pahala. Sajalah. Dah. Kalau macam di Mesir ni, di mana-mana suk masih lagi boleh terbilang aman. Boleh terbilang apa? Aman. Iman pun tak hilang, nah. Tapi kalau suk di Indonesia, Allahumma shalli ala nabi. Tobat saya, tobat. Macam-macam sana. Macam-macam. Nah, terbuka semuanya. Itu dia. Yang makcik-makcik punya anak dia kalau nak buka dan ngasihkan susu anaknya, yang buka saja, tak ada apa-apa. Kalau enggak kaitan dengan ada kata tahu Ustaz. Saya tak tahu. Suci. Di kampung biasa saja. Biasa bagaimana? Anak Indonesia membuka aja, dia tak ada buka-buka apa, membuka aja. Tengok Amir langsung buta mata-mata air. Astagfirullahalazim katanya. Macam mana? Dia kata, anda nak marahkan saya apa? Saya lagi jualan ni. Dah susah nak pergi ke mana nak nyusul anak orang. Dia kata begitu. Ya tutuplah sikit, ada pakai kain gendong. Mana kain gendong? Tutuplah sikit. Enggak pamer saja. Pamer yang besar-besar dia kata. Astagfirullahaladzim. Itulah memang khusus untuk cari perempuan yang cari cantik supaya tukang jualan. Apa gunanya? Supaya cepat laris, laku. Time tu anak-anak muda semuanya belanja kat dia. Rajin, muda-muda semua belanja. Kenapa rajin ke sana? Yang jualan tu cun. Katanya? Bahasa Malaysia? Cun. Cun ya? Cantik dia, cantik jelita. Rajin orang di situ. Hati-hati. Anak sekarang ni mana-mana perbankan ke, mana-mana perbelanjaan ke, plaza ke, yang paling banyak tukang jaganya perempuan. Apa gunanya? Menarik hati. Tak jadi beli pun tengok jadilah. Apa itu mereka begitu sekarang? Hati-hatilah tu. Tak boleh seperti itu. Perempuan bukan bahan dagangan. Perempuan bukan bahan pampangan supaya orang tengok semua. Rawahul Hakim aidan min riwayat Ibnu Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Hakim wa fil bab an Jabir wa Abi Hurairah wa Buraidah al-Aslami wa Anas. Qala wa aqrabuha min syara'it hadzal kitab hadithu Buraidah bi ghairi hadzal lafz. Dan yang paling dekatnya masuk bagian daripada syarat ini kitab adalah hadis Buraidah bi ghairi hadzal lafz, tanpa lafaz ini. Emangnya tadi itu lafaznya siapa? Hakim. Nah, kalau syarat daripada imam-imam ni kata yang enggak dimasukkannya benda yang maudhu dalam kitab ni. Hadis yang dhaif diamalkan juga. Wa rawahu bi isnadin an Buraidah qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala suq qala, apabila dia masuk ke dalam pasar maka dia kata bismillah Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi suqi wa khaira ma fiha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu sebaik-baik yang ada pada pasar ini dan sebaik-baik apa yang ada padanya.
Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan pasar dan kejahatan apa yang ada pada pasar. Kejahatan yang ada pada pasar, dari melihat daripada aurat orang, menggunjing orang, bersumpah dusta. Satunya itu. Kebanyakan orang yang ada di pasar itu bersumpah dusta. Betul, wallahi katanya 5 kena. Hasan Khatrak katanya. Hasan Khatrak kata orang Mesir. Hasan Khatrak. Padahal Hasan Khatrak anta Malaysia, ana arfa suaya kita 5 kena. Kalau Hasan Khatri orang Mesir, dia buat 2 kena. Kan penipu. Dan dibuatnya apa? Wallahi, enggak sadar diri dia menjual nama Allah SWT dengan hanya 5 genih saja. Banyak kejadian seperti itu. Itu haram hukumnya. Sumpah dusta haram hukumnya. Apalagi pas ba'dal asar. Hadis Rasulullah yang sahih cerita gitu. Bersumpah dengan nama Allah SWT dengan sumpah dusta pada asar atau ba'dal asar. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajiran. Ya Allah, Tuhanku, aku berlindung kepadamu terkena pada pasar tersebut sumpah dusta. Tengok, hati-hati sumpah dusta. Bukan hanya si penjual boleh sumpah dusta, si pembeli pun juga boleh sumpah dusta. Kamdah, seperti di Saudi lah tu. Dia orang mesti kata, kamdah, berapa harganya? 50 riyal, 5 riyal, 50 riyal kata. 50 riyal. Ghali yawi, kata orang Mesir itu kan. Leng. Ghali awim, mahal sangat. Datang orang Mesir kata, "Ana sa'altu hunak." Dia kata, saya tanya di sana sekitar katanya 35. Wallahi. Tengok. Wallahi 35. Dia kata, berani sumpah tu, wallahi 35. Kalau memang betul harganya 35, kenapa enggak dibeli sana? Atau sini 50? Kan? Tapi memang begitu, mafhum. Orang Mekah semua paham, orang Mesir macam mana. Dia kata, 35 dinar, wallahi katanya gitu. Apa orang Suri kata? Ya Syekh katanya, tariq wasi'. Ya Syekh, tariq wasi'. Syekh, jalan luas. Faham tak? Yalla, ruh. Ruh mana? Pergilah. Jalan luas, pergi. Ada dia bersumpah dengan nama Allah SWT, dia kata 35. Kenapa enggak di sana? Itu dusta juga namanya. Hati-hati. Jadi dusta, sumpah yang dusta tersebut kadang-kadang terkena kepada orang yang menjual, kadang-kadang orang yang membeli. Misal yang saya sebutkan tadi. Au sabaqatan khasirah, atau jual beli yang merugi. Si penjual merugi, kena tipu. Si pembeli juga merugi, kena tipu. Dia kata ni, oh ni original ni. Tengok-tengok belakang orang, berak-berak rupanya made in China. Tok lagi masih tengok-tengok ni. Oh, made in apa ni? Made in Indon masih boleh lagi. Ni made in China. Mafhum lah kalau made in China macam mana. Main buat saja. Yang penting jadi harga murah. Babu istihbab qaul insani liman tazawwaja tazawuzan mustahabban aw ishtara aw fa'ala fi'lan yastahsinuhu syara' asabta aw ahsanta wa nahwahu. Bab sunnahnya mengatakan kepada seseorang, bagi orang yang kahwin ya, tazawuzan, dia kahwin dengan kahwin yang sunnah, atau membeli sesuatu, atau fa'ala fi'lan, atau membuat satu perbuatan yang baik, yang dianggap baik oleh syarak. Apa kita kata? Asabta, benar kamu, atau ahsanta nahwa dzalika. Dia ada orang buat paret agama lain, kata asabta ahsanta. Ada orang campak batu di tengah jalan, ahsanta. Ada orang campak ini paku tengah jalan kan. Paku ada kan, kadang-kadang orang ini memang buat paku tengah jalan, kemudian di depan sana tu tukang apa? Tukang tempel ban, tayar. Ya saya gitu. Pernah dengar tu tak? Di sini buat macam-macam paku, tapi depan sana tu ada tempat tempel apa? Tempel tayar. Ini tanya ada Indonesia kata ban tayar tu. Mana kata di mana ada tempel tayar ni? Kalau ada paku banyak, kemudian tukang tempel ban atau tayar di depan sana, ingat yang buat paku ni mereka lah tu. Dah. Jadi ketika kita nampak, kita tangkap, kita ambil semua yang namanya paku tu, kita campak. Kita tengok begitu, ahsanta. Jangan marah.
Orang yang tukang tempel ban tu marah langsung dia. Mana kurang ajar kau. Aku memang buat begini sudah lama cari-cari orang tak ada yang satu biji pun tak ada yang pecah bannya. Itu muskilah. Hilang rezeki aku. Rawaina fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajta ya Jabir, wahai Jabir kamu tak kawin tak? Qultu na'am ya, kawin. Umpamanya saya tanya sama ni, Din, tazawwajta? Kata, na'am, kata. Qala bikra am thayyiban? Dia bikir ke atau thayyib? Janda ke dia atau perawan? Sekarang susah cari janda, cari perawan. Payah sekali cari perawan. La ilaha illallah. Tengok, memang gadis dia kata, sudah enggak perawan lagi. Dah hilang perawan dia. Pergi ke Singapura. Dia buatkan apa? Syekh Saidon Tawi dia buatkan fatwa, boleh bagi seorang perempuan yang memang dianya itu diperkosa untuk mengembalikan keperawanan dia. Walaupun enggak perawan lagi, istilahnya nampaklah kalau sekian ini kan, tahu sendiri antum tu. Itu ketika waktu dalam keadaan diperkosa, tapi tidak diperbolehkan. Haram hukumnya kalau memang dia bukan diperkosa, kemudian dia kembalikan keperawanan dia, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Itu secara ijma'. Tapi ada kecuali yang dikatakan apa? Dr. Ali Jumaah dengan Dr. Saidon Tawi. Kalau dia memang dalam keadaan sudah dia diperkosa. Sudah. Yang jadi permasalahan sekarang ni kebanyakan perempuan-perempuan yang dianya itu bukan berkosa. Memang dia enak sikit. Habis itu dia punya uang pergi dia ke Singapura. Singapura yang kayak gitu di Asia Tenggara ni. Singapura yang paling banyak, di Malaysia saya tak tahu. Ada enggak di Malaysia? Masa enggak ada? Ada juga kemungkinan tu. Ada. Tapi kebanyakan Indonesia pergi ke Singapura. Kalau orang Malaysia juga ke Singapura. Kebanyakan perempuan-perempuan yang sudah tidak apa lagi pergi ke Singapura mereka. Nah, itu haram hukumnya. Sebab apa? Menggalakkan zina. Dan menipu. Menggalakkan zina dan menipu suami dia. Jadi apakah seorang perempuan kalau sudah dia pernah berhubungan boleh dibukanya kepada orang lain? Saya tak maaf lah bang, dia kata. Sebenarnya saya memang sudah enggak lagi perawan, dia kata gitu. Sebagai ulama kebanyakan mengatakan enggak usah lagi dibuka benda tersebut. Sebab nanti akan terjadi pecah rumah tangga. Kalau ingin tobat aja lah. Tapi katanya kau ketahuan nanti macam mana, dia kata kita menipu katanya. Dia kata menipu. Saya tak pernah, saya kata saya perawan. Jangan kata kamu perawan. Tapi di Mesir ni dia buat begitu, lepas dia mau kawin, kalau muskilah juga. Di Malaysia ada kayak gitu. Dia katanya sebutnya siapa? Zulaikha binti Dul, umpamanya kan? Di sini enggak pakai kalimat Anissa. Anissa itu orangnya perawan masih. Itu masalah. Bisa perawannya. Bikron am thayyiban, kau kawin itu yang perawan atau yang sudah janda? Itu dia. Beda. Pengalaman yang janda dengan pengalaman yang bikir ini beda. Nanti kalau yang pemuda-pemuda jangan ya Sofyan, jangan cari yang janda-janda dan kalah nanti. Cari yang perawan saja. Karena sama-sama enggak tahu sama-sama enggak tahu. Gitulah. Qultu thayyibun ya Rasulullah, yang aku kawinkan itu janda, dia kata. Ini pernah saya bicarakan di sini. Qala fa halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka? Adakah tidak kamu cari yang gadis, yang perawan, yang dia itu yang kamu itu mempermainkan dia dan kamu juga kamu mempermainkan dia dan dia juga mempermainkan kamu. Itu dia. Saling nih. Cinta maya. Qala tudahikuka atau tudahikuka. Tudahikuha wa tudahikuka. Yang kamu membuatkan ketawa dia dan dia membuatkan ketawa kamu. Yang perawan itu biasalah begitu, menyenangkan mata. Siapa yang kawin dengan perawan, dia kata ini maksudnya fawaid. Siapa yang suka kawin dengan perawan, dia akan panjang umurnya, insyaallah. Salah satu sebab-sebab panjang umur dan tua kuat adalah mengkawinkan banyak perawan. Itu kebanyakan saya teliti juga daripada saya jumpa orang berapa umur 100 tahun, berapa istrinya, sekian gitu. Kawin dengan perawan memang panjang umurnya. Apa itu mas? Enggak tahu perawan sudah ada. Jarang.
Qultu inna Abdullah yani abahu, maksudnya ayah dia, tufiya, dia kata meninggal. Wa taraka tis'ah banatin aw sab'an, dia tinggalkan 9 anak perempuan atau 7. Jadi ayah Abdurrahman ni, ayah Jabir ni dia punya anak banyak. Dia tinggalkan perempuan 9. Dan siapa nak ngurusnya? Bayangkan kalau sekali dia kahwinkan anaknya. Dulu kan kahwin perempuan kan umur 17, 16 dah kahwin dah. Bayangkan anak tu semuanya sekitar ada 9, umurnya 8, 10 kan. Yang dikahwinkan 17. Yang 17 ni pun tak tahu nak ngurus rumah. Dia main situ, dia sini main situ juga. Ada itu adik-adiknya semuanya main boneka, dia juga main boneka. Main anak-anak. Jangan main astik itu laki-laki aja atau untuk mainan Ismail. Wa inni karitu an ajinahunna bimislihinna, dan saya tidak suka mendatangkan kepada mereka seumpama mereka, maksudnya seumpama mereka kecilnya. Fahbabtu an aji'a bimra'atin taqumu 'alaihinna wa tuslihunna, dan aku inginkan mendatangkan seorang perempuan yang mampu membantu mereka dan memperbaiki mereka. Qala asabta, baguslah kamu. Wa dzakara hadis, baguslah kalau macam apa yang kau katakan, baguslah. Nah, jadi kalau umpamanya seorang murid, kita guru, seorang murid dia buat satu benda yang baiklah dah. Dah buat yang baik. Kemudian kita tengok benda tersebut dah agak baik dah, tapi ada salah sikit. Jangan kata memang bodoh kau ni pun tak boleh kau buatkan. Katalah asab tak hasanta, tapi sebenarnya seperti ini. Supaya apa? Sebab kadang-kadang seorang murid itu punya hati agak sikit ini. Jadi kita berlemah lembut sikit sama dia. Kata main kasar, langsung dia kata kurang ajar juga kau, kata dia gitu. Besok dimaki-makinya kau di belakang. Itu dia. Seperti macam kayak gini kan, ada kamu punya rancangan, bagaimana Ustaz kalau pendapat begini. Oh, kalau memang gak suka dengan kamu katakan juga ahsanta, tapi menurut saya yang paling bagusnya seperti ini. Jangan, oh kau salah, itu salah, gak boleh begitu itu salah sekali guru seperti itu. Nah, kalau ada seorang murid yang dia kata bagus perkataan dia, atau dia berikan satu arahan atau satu cadangan, kita bakal kata ahsanta. Nah, ini untuk mengajarkan kamu nanti di sana di Malaysia. Kalau punya murid, apa saja yang dia cakap ahsanta. Sebab juga saya belajar saya tengok daripada orang Barat, orang Amerika, kenapa mereka pikirannya berkembang. Nah, mereka tak pernah marahkan anak-anak dia atau didikan dia tu langsung kalau dia buat satu benda yang bagus atau buat satu benda yang ini. Dia kata, bagus. Tapi sebenarnya yang paling bagus seperti ini. Ya? InsyaAllah dia akan mau terima. Betul tak? Tapi kau kata, tak bagus tu, salah. Kau ni memang bodoh betul kau. Atuk kau bodoh, mak kau bodoh, semua bodoh. Yang betul seperti ini. Ni pulang dia maki-maki tahu. Maki-maki. Kalau tengok muka kau tu situ ada gambar, ditonyohin langsung. Itu tak boleh. Katakan ahsanta. Itu sampai sekarang hati saya juga masih sekarang lagi dalam keadaan sakit, kadang-kadang kau pikirkan. Saya pernah kejadian seperti itu. Saya punya cadangan. Dulu waktu di pesantren, umur saya masih 15 tahun atau 14 tahun. Masih kecil lagi. Saya punya cadangan, saya kata bagaimana kalau sekiranya baca Yasin 1 kali, buat tablet 1 kali. Ganti daripada 2 kali buat 1 kali. Ganti hari itu kita buat wajib menghafal. Cadangan orang kecil lah pula. Datang abang-abang kita yang atas, senior kita, dia baca undang-undang. Kamu telah menyalahi undang-undang. Dan kamu dianggap pemberontak. Maka wajib bagi kamu dipukul. Bukan dia saja yang mukul, bukan staf saja yang mukul. Semua orang yang ada hadis itu semua pukul saya. Ada kawan saya pukul, pura-pura pukul lah. Baik itu. Apa kata abang kita? Kau tak boleh mukul kah? Kalau tak boleh mukul, biar aku ajarkan cuma mukul. Sini dia, ya bang, terpaksa semuanya mukul dengan apa? Dengan kekuatan. Lebih 50 orang pukul saya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara memberikan cadangan.